Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dari Abdullah yang bertanya, Ustadz terkait akidah at-Thahawiyah tentang larangan berdemo kepada penguasa. Karena ada ikhwan yang melemparkan tuduhan bahwa Ustadz Ali Musri Samjan Putra pernah mengatakan, tidak semua yang demo itu khawarij, dan ada demo yang terlarang, ada juga demo yang diperbolehkan. Pertanyaannya, apakah tuduhan tersebut benar Ustadz? Silahkan dikonfirmasi Ustadz. Masalah ini ada saya lihat sebagian teman-teman kita yang mengidentikan demo itu dengan khawarij. Ini jelas salah. Itu yang saya jelaskan. Kemudian tidak pernah saya mengatakan demo yang dibolehkan. Belum pernah saya selama menyampaikan dakwah membolehkan demo. Belum pernah satupun kali pun saya menyatakan bahwa demo itu dibolehkan. Cuman demo itu ada tingkatnya, ada yang haram. Jadi secara haram. Cuman tidak pas kalau dikatakan demo itu adalah setiap orang demo adalah khawarij. Itu jelas salah. Itu jelas salah fatal. Karena khawarij itu bukan artinya melawan penguasa, karena di antara demo ini mereka tujuannya tidak menggulingkan kekuasaan. Itu harus dibedakan. Dia tujuannya mengguling kekuasaan, merobohkan negara atau membunuh penguasa, itu jelas sikapnya khawarij. Ya, tetapi tidak setiap orang punya sikap itu juga khawarij, karena ada dalam bab lain disebut bughat, yaitu pembangkang. Bughat itu pembangkang, istilahnya ingin berkekuasaan dengan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau khawarij dia diiringi oleh etiqad, yaitu pengkafiran. Jadi karena dia yang memotivasi dia untuk mendemo penguasa, menyutuhkan penguasa, itu adalah etiqadnya sudah kafir. Jadi kalau khawarij ada lagi dia memiliki keyakinan yang lain. Ciri khawarij tidak hanya sekedar memberontak saja, karena yang memberontak itu ada dua bagian, bisa khawarij, bisa bughat, bisa adalah pembangkang. Ya, nah pembangkang ini, dan ini banyak terjadi di dalam sejarah Islam. Pembangkang ini banyak terjadi dalam, seperti pembangkang-pembangkang perebutan kekuasaan terjadi masa khilafah Bani Umayyah dan masa Abbasiyah dan terusnya ya. Nah, jadi mereka itu ada yang merebut, tapi tidak khawarij mereka itu, tapi disebut adalah pembangkang. Pembangkang yaitu bughat. Dan mereka ini tidak disebut khawarij. Tapi hukumnya ada dalam Islam, hukum tersendiri disebut dalam fikih Islam itu. Ya, tetap bukan berarti dibenarkan sikap mereka itu. Jika ada pembangkang, malah dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, jika ada orang memberontak, wa amrukum jami, kemudian kalian sedang bersatu, maka uqtul qaiman, perangi siapa saja yang memberontak itu. Itu tegas dari Rasulullah SAW. Tapi yang saya jelaskan adalah tidak setiap orang demo dihukum sebagai khawarij. Itu salah besar. Ya, salah besar kalau kita menghukum seorang demo, hukum atulah khawarij. Jadi khawarij itu didasari oleh keyakinan mereka untuk menjatuhkan penguasa. Nah, sekarang demo-demo yang ada itu harus kita pandang dengan cara waqi'i. Nyatanya apa? Apakah mereka ingin menentukan penguasa atau ingin mengkritik penguasa? Ini harus dibedakan. Nah, ini yang kita kan selama ini demo-demo yang ada tujuan mereka bukan untuk menjatuhkan, untuk menggulingkan penguasa. Ya. Dan buktinya mereka tidak membawa senjata, tidak apa. Tapi bukan berarti, jadi sekali saya tekankan, bukan berarti cara ini benar dalam menyampaikan nasihat. Ini jangan dikatakan bahwa saya membolehkan. Bukan berarti cara ini benar dalam menyampaikan nasihat, tetap cara yang salah. Kenapa? Karena membawakan efek-efek yang sangat fatal di dalam kehidupan kita. Merusak hal-hal yang sudah jelas kerugian negara dan kerugian kita sendiri. Ya, tetap nasihat itu wajib disampaikan. Jangan pula sebagian tuduhan orang, wah itu ada orang murji'ah, membela penguasa yang zalim. Tidak ada yang membela penguasa yang zalim. Kita akui penguasa kita zalim, cuma kita berbeda cara menyikapi kesalahan penguasa yang zalim. Itu beda kita. Tidak ada yang membela penguasa zalim. Ya, penguasa yang zalim bukan hari ini saja. Sudah ada semenjak mulai berkuasanya kekuasaan Bani Umayyah sampai hari ini penguasa itu banyak yang zalim. Sudah jelas itu. Tapi kita memakai sikap yang bagaimana netral sesuai dengan netral ini berarti apa? Netral sesuai agama kita, tuntutan agama kita. Kita tidak membela penguasa yang zalim, iya benar, kita nasihatin. Nasihat itu bisa disampaikan dalam bentuk secara umum, perbuatan-perbuatan wajib berlaku adil bagi semua penguasa tanpa menyebut label tertentu, mengingkari kemaksiatan, mengingkari perbuatan-perbuatan korupsi, itu wajib. Tapi korupsi itu bukan hanya penguasa khusus, maka kita sampaikan nasihat umum. Atau nasihat yang memang disampaikan secara langsung bagi orang-orang memungkinkan untuk menyampaikan nasihat itu. Baik di lingkungan menteri, di lingkungan pejabat, lingkungan DPR, mereka wajib menyampaikan nasihat itu.
Adapun ustaz-ustaz yang atau ustaz-ustaz yang memiliki media untuk berkomunikasi langsung dengan penguasa, dia wajib menyampaikan. Adapun ustaz-ustaz yang memang tidak punya akses, dan mereka lebih banyak berdoa, lebih banyak mengingkari secara umum. Itu wajib diingkari. Zalim wajib semua kita tupas di muka bumi ini. Tapi pola kita mengingkari kemungkaran itu sangat beda antara manhaj dengan manhaj khawarij, itu ya beda. Itu. Tapi mungkinkah ada di antara orang yang mendemo itu berpaham khawarij? Mungkinkan saja. Cuma yang saya jelaskan adalah tidak semua orang demo bisa dukung khawarij. Nah, ini yang perlu diluruskan. Tidak semua orang demo itu dukung khawarij. Bermacam-macam etikot dan kemauan mereka. Bahkan yang lebih banyak adalah urusan dunia. Dan khawarij mereka melakukan pemberontakan dengan urusan agama. Mereka punya embel-embel agama. Nah, ini harus dibedakan. Ini yang saya bukan berarti saya membolehkan ya. Belum pernah selama ini saya membolehkan demonstrasi sampai ini ya. Belum pernah saya membolehkan demonstrasi karena itu adalah mudor dan manfaatnya tidak pernah terlihat nyata. Karena yang untuk menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan carakan kita. Walaupun itu dibolehkan undang-undang Indonesia kan bolehkan demonstrasi. Banyak sekali undang-undang kita kalau mengikuti hal yang tidak akan merusak kita. Kita ikuti hal yang positif dan hindari hal-hal yang negatif. Sejak dahulu demonstrasi itu merugikan banyak bangsa ini. Bayangkan sekian miliar kerugian dinyatakan oleh Gubernur Jakarta akibat demonstrasi. Itu baru Jakarta. Sekian nyawa yang melayang. Begitu banyak korban yang jatuh. Lah apa manfaatnya ini? Apa yang kita usahakan ini apa? Sementara kita tidak melihat masalah dan mafsadah. Jadi intinya di sini yang dibicarakan oleh para ulama, ini bukan pendapat pribadi. Saya hanya mengikuti pendapat ulama dalam masalah ini, adalah masalah maslahat dan mafsadah. Masalahnya mungkin melihat kita harus protes kepada pemerintah dengan hal-hal yang itu. Kan kalau perlu lagi dikonfirmasi, perlu dengan cara-cara yang baik lah. Karena kalau dengan pikirannya sedang emosi, sorak-sorak di jalan, semua orang bisa untuk melakukan hal itu. Nah, ya, ada mafsadah masalah. Maka ulama tidak membolehkan karena ada mafsadah yang lebih besar dari masalah. Bukan mengingkari ada masalah. Ada masalah tapi masalahnya dibanding mafsadah lebih besar mafsadahnya. Nah, inilah kaidah-kaidah para ulama dan menjelaskan masalah ini. Ya, akan ditunggangi, akan dimacam-macam, banyak sekali hal yang ini. Yang mana kadang-kadang kita yang polos tidak tahu bahwa hal-hal ini kadang-kadang ada provokasi politik di belakangnya. Maka tidak sedikit juga yang demo ini motivasinya adalah politik. Motivasinya adalah uang, maksudnya duniawi. Ya kan? Sementara kalau dalam hadis Rasulullah kita menjelaskan, kita pahami, motivasi duniawi itu kita harus bersabar, kata Rasulullah, wa in khadha malak wa darba dzak. Walaupun penguasa sampai memukulmu dan mengambil hartamu. Karena melihat pesada yang lebih besar nanti. Bukan berarti kita diam dengan kemungkaran. Jadi jangan sampai salah tafsir sikap-sikap sebagian para duat yang berusaha mengikuti penasihat para ulama Ahlussunnah Jamaah dalam masalah ini. Mereka dikatakan diam, mereka bisa murji'ah. Ya, ini ada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Tapi tuduhan itu tidak akan merubah hal-hal yang hakikatnya yang benar itu. Ya, demikian. Jadi maksud saya adalah karena banyak saya lihat berseliweran di media sosial menuju secara mutlak orang yang demo itu adalah khawarij. Ini sikap yang salah. Pembahasan yang tidak yang tidak bijaksana dalam memberikan hukum dalam bersikap. Jadi tidak bisa dihukum setiap orang yang berdemo adalah khawarij, itu sudah jelas sah. Karena yang berdemo tadi saya katakan banyak motivasinya. Dan juga tidak motivasi, tidak sebagian besar mereka juga tujuan untuk menggulung kekuasaan. Mungkin aja ada di antara mereka begitu. Atau memberontak, tidak ada. Tidak tujuan mereka sebagian besar tidak itu, kan jelas. Mereka hanya memprotes tentang suatu undang-undang tertentu atau masalah tertentu. Tapi kembali saya tegakkan, bukan berarti saya membenarkan sikap itu, tapi adalah menjelaskan hukum yang tepat. Jangan saya tergesa-gesa. Bukan menafikan pula bahwa di antara mereka juga ada yang berkaitan khawarij, mungkin saja. Tetapi selama ini, setelah saya berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah terindikasi berkaitan khawarij di negeri ini, mereka biasanya tidak ikut terjun ke lapangan, tapi mereka biasanya adalah memprovokasi saja. Itu sesuai komunikasi ya dengan beberapa mantan istilahnya. Jadi kalau ada konflik, mereka malah berdagang senjata. Bukan mereka yang bawa senjata. Itu mereka ceritakan. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi, jangan kita orang-orang yang muda, usia belum berapa, sudah gampang-gampang menghukum sesuatu yang kita belum mencerna terlebih dalam permasalahan itu. Ini yang akan menyebabkan permasalahan lebih kacau. Maka lebih banyak kadang-kadang, suatu saat kita itu lebih banyak diam dulu, untuk menahan tidak persoalan yang lebih besar. Jadi maka seorang alim itu dia harus tahu menimbang kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Mesti dia harus tahu itu. Ya, mesti dia tahu kapan ilmu ini harus disampaikan, kapan harus ditahan. Dan itu manhajnya para sahabat. Ya.
Oleh sebab itu, kita harus bukan hanya sekedar memiliki ilmu, ya, tetapi juga harus tempat menempatkan ilmu itu kapan diberikan. Ibarat seorang dokter, dia bisa meresep, bisa bukan sembarang kasih obat kepada orang. Bukan segera diresepkan sebegitu-begitu mau-maunya. Harus dipertimbangkan kondisi dan situasi. Jadi ini yang saya berusaha tekankan. Jadi yang saya kritik adalah setiap ada orang mengatakan khawarij itu salah menghukumi. Saya bukan karena membela orang yang dituduh khawarij. Mereka itu Allah lebih tahu tentang mereka. Yang saya bela adalah Anda yang menghukum mereka sebagai khawarij. Anda bisa menjawabkan omongan Anda di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Khawarij itu kan sesat menurut Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menyuruh kita untuk memerangi khawarij itu. Faqtuluhum. Ya, la in laqitumu la aqtulana qatl adin. Rasulullah menjelaskan itu sikap yang jelas kepada khawarij. Lalu Anda memang bertanggung jawab dari Allah bisa menghukum orang sejumlah banyak itu antum hukum sebagai khawarij. Apa landasan antum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang saya bela adalah antum dulu. Luruskan pendapat antum. Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum-hukum yang kita itlak, kita jatuhkan pada seorang, bukan itu gampang-gampang seakan kita lepas kata-kata yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak. Hati-hati ya ikhwan. Hati-hati dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama kita selalu mengatakan saya lebih tersalah untuk menghukum seorang sebagai muslim daripada menghukum seorang itu bukan muslim. Dan inilah manhaj para ulama kita. Kehati-hatian itu sangat penting ya ikhwan. Jangan ceroboh, jangan asal ngomong. Dan salah konsep dalam masalah fitnah ini, tolong berikan masalah kepada orang yang lebih tahu dengan masalah. Ulama kibar saja, ya, itu kalau terjadi fitnah mereka menunggu yang lebih tua, yang lebih alim berbicara dulu, baru mereka bicara. Mereka menahan diri. Nah, ini adab-adab yang perlu kita tahan dan perlu kita miliki di negeri kita ini. Ya, banyak sekarang dai muda yang mulai viral, baru tamat dari sebuah perguruan tinggi Islam langsung berceramah, viral, live segala macam, kemudian statement yang mengacaukan dakwah. Ini banyak sekali sekarang. Maka perlu antum bersabar dulu. Ya. Banyak orang lebih senior dari antum di negeri ini telah memulai dakwah ini puluhan tahun sebelum antum. Lihat mereka, apa pendapat mereka. Mereka orang yang sabar dalam menyampaikan pendapat, orang yang berbijak. Tunggu pendapat mereka. Sebagaimana para ulama kita, mereka tidak tergesa-gesa dalam hukum sesuatu. Perlu ditimbang masalah dan mafsadanya. Ila manhaj para ulama kita. Demikian wallahu a'lam bishawab.